Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan mata kuliah Matematika Teknik tentang sequence. Selanjutnya, subtema kita adalah ini, difference sequence. Sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian sequence, kemudian jenis-jenis sequence, baik itu arithmetic sequence, geometric sequence, harmonic sequence, recursive, recursive prescriptions, dan beberapa sequence lainnya di pertemuan sebelumnya. Maka yang selanjutnya kita di sini akan bahas tentang difference equation atau persamaan difference. Baik, sebelumnya kita sudah belajar tentang bentuk sequence yang ini ya. Fn sama dengan 5n minus 2. Itu bisa dituliskan ya dengan sebagaimana persamaan rekursif menjadi Fn tambah 1 sama dengan Fn tambah 5. Nah, ini juga bisa ditulis sebagai persamaan ya. Seperti ini. Jadi hanya pindah posisi dari Fn ini pindah ke kiri, maka dia menjadi minus Fn. Oke, ini adalah contoh bentuk derajat pertama ya. Bentuk derajat pertama dari sebuah persamaan linear yang memiliki koefisien konstan. Nah, ini kalau ini tadi dikatakan derajat pertama ya, tingkatan pertama dari sebuah bentuk persamaan linear ya, yang ini karena selisih dari Fn ke Fn plus 1. Jadi Fn ini yang terkecilnya, yang terbesarnya pada bentuk persamaan ini adalah Fn plus 1. Maka dia hanya selisih 1 ya. Dari Fn ke Fn tambah 1 hanya selisih 1. Makanya dikatakan derajat pertama ya dari sebuah bentuk persamaan difference. Kalau bentuknya seperti ini, Fn tambah 1 tambah 2 Fn sama dengan 3n pangkat 4 plus 2. Nah, ini disebut sebagai persamaan difference derajat kedua ya. Karena di sini maksimalnya Fn tambah 2, minimalnya itu adalah Fn. Kemudian yang berikutnya ini minus 3F kali N tambah 3 minus Fn tambah 2 tambah 5F kali N minus 1 tambah 4F N minus 2 sama dengan minus 6N pangkat 2. Nah, ini disebut sebagai persamaan difference derajat kelima. Karena selisih dari yang maksimal adalah Fn tambah 3, minimalnya adalah Fn minus 2. Itu selisihnya adalah 5, makanya disebut derajat kelima.
Oke, jadi kalau bentuk persamaan difference seperti ini, maka kita sudah bisa tebak bahwa ini adalah bentuk persamaan difference dengan derajat ke-8. Ini maksimalnya adalah ini Fn tambah 5. Minimalnya dari bentuk persamaan ini adalah Fn minus 3. Jadi selisihnya 8. Oke, selanjutnya bentuk katakanlah seperti ini, ada bentuk persamaan linear, persamaan difference derajat kedua ya, derajat kedua seperti ini. Kemudian dimana diketahui F1-nya itu adalah 1. Jadi kalau F1 maka dia nilainya 1. Ini bentuk ini kita belum tahu ya, kita belum tahu bentuk umumnya. Jadi kan kalau seperti ini kan ada bentuk umumnya kayak ini. Ini bentuk umumnya, Fn sama dengan 5n minus 2. Nah, dibuat dengan bentuk rekursif menjadi seperti ini. Ya. Di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang ini. Nah, ini bentuk persamaan rekursifnya. Sedangkan ini adalah bentuk umumnya. Nah, yang ini kita hanya mengetahui bentuk persamaan rekursifnya. Nah, yang ini. Bentuk persamaan umumnya kita belum tahu. Nah, melalui bentuk rekursifnya ini, ketika kita jalankan ya, nilai pada n sama dengan 1, n sama dengan 2, dan seterusnya, maka didapat ketika n sama dengan 1, maka semua n dalam bentuk persamaan ini kita ganti dengan 1 ya, seperti ini jadinya sama dengan 0, maka menjadi seperti ini ya. Sini 1 tambah 2, 3 ya, sini jadi 3. Kemudian sehingga kita bisa mendapatkan F3-nya. F3-nya sama dengan, karena F1 itu 1, maka di sini kan 2 kali 1 ya, tetap 2. Jadi F3 tambah 2 sama dengan 0 di sini. Plus 2 ini kita pindah ke kanan, maka dia menjadi minus 2 seperti ini. Jadi F3-nya itu adalah minus 2. Ya, hal yang sama kita lakukan pada n sama dengan 2 ya. N sama dengan 2, maka kita dapatkan di sini F4. F4 sama dengan minus 2 F2. Karena F2 kita belum dapat, ya kan? F2 kita belum tahu. Baru dapat F1. F3 ya. Jadi yang baru diketahui F1 dan ini yang baru saja F3. Tapi kita belum dapat F2-nya. F2-nya kita belum dapat. Ya. Begitu seterusnya sampai ini tadi n kalau n sama dengan 3, maka ini
Kita dapat F5 sama dengan minus 2 F3. Nah, sekali lagi di sini F3-nya kita tidak tahu, belum dapat ya. F3 ada ya, F3 ada, sehingga kita bisa dapat F5-nya itu adalah 4 kan, F3 minus 2. F3 minus 2 berarti minus 2 kali minus 2 plus 4 ya. Nah, tetapi pada saat naik terus ya menjadi N4, di sini kita ganti N4, maka kita dapat ini F6 sama dengan ini. Nah, di sini F4-nya kita belum dapat di sini. F4 di sini tadi kita belum dapat, maka F6 pun kita belum tahu nilainya. Jadi begitu seterusnya. Jadi ada yang bisa diketahui, ada yang tidak bisa kita ketahui. Oke. Nah, bagaimana solusi dari bentuk persamaan difference seperti ini? Maka jika ada bentuk persamaan difference seperti ini, maka kita harus kembalikan ke bentuk umumnya. Bentuk umumnya yang seperti yang tadi ya. Nah, ini contoh. Ini bentuk persamaan difference. Nah, bentuk umumnya adalah ini. Nah, bentuk umumnya adalah seperti ini. Nah, contoh di sini ini ya. Dari sekuens seperti ini ya, di mana n sama dengan n adalah integer di atas yang lebih besar atau sama dari 1. Ini dapat dimanipulasi sehingga menjadi bentuk persamaan difference seperti ini, di mana F1 sama dengan 3. Nah, ini diketahui seperti ini, F1 sama dengan 3. Oke. Apa yang akan mampu kita lakukan sekarang untuk mengembalikan proses ini? Ya. Apa yang bisa kita lakukan? Di sini kalau kita baca, kita temukan kembali bentuk ini ya, prescription-nya ya. Kita harus dapat bentuk ini dulu. Bagaimana cara dapat bentuk ini? Kita harus mulai dari derajat pertama persamaan homogen, persamaan difference homogen. Bentuknya seperti ini. Jadi bentuk rumus dari persamaan difference homogen adalah seperti ini, AF kali N tambah 1 tambah BF kali N sama dengan 0. Jadi A nya ini adalah konstanta, B juga konstanta. Nah, kemudian ingat hasilnya harus 0, maka itu dikatakan bentuk persamaan difference homogen. Oke. Nah, jadi menggunakan bentuk persamaan ini untuk mengembalikan sebuah persamaan difference menjadi bentuk prescription seperti ini. Prescription sebuah sequence seperti ini. Oke. Kita lihat di sini. Misalnya seperti ini. Misal ada bentuk persamaan difference seperti ini. Kemudian di mana diketahui
F0, nah itu sama dengan 6. Untuk mendapatkan bentuk umum dari Fn, kita asumsikan solusi ya, sebuah solusi bentuk seperti ini. Asumsi itu namanya berasumsi. Jadi di matematika juga ada asumsi ya, perkiraan. Jadi bentuk persamaan asumsinya seperti ini, di mana K dan W itu tidak nol ya. K dan W tidak nol, dan N itu adalah sebuah integer. N itu 1, 2, 3 dan seterusnya, itu namanya integer. Jika kita substitusikan bentuk ini untuk Fn ke dalam bentuk persamaan difference, maka kita akan dapatkan seperti ini. Jadi kalau Fn-nya itu kan KW pangkat N ya. Jadi Fn itu sama dengan KW pangkat N ya. Nah, kemudian kita ingin mengembalikan ke bentuk ini. Kita masukkan nilai Fn-nya ke bentuk ini, maka menjadi ini, saya copy dulu ya. Ini saya copy biar bisa kelihatan di sini. Nah ini ya, kelihatan ya. Nah, seperti ini kita menggunakan bentuk solusi persamaan ini, Fn sama dengan KW pangkat N, maka bisa kita tuliskan menjadi ini. Jadi KW pangkat, di sini perhatikan N plus 1, maka N-nya di sini kita ganti dengan N plus 1 ya, ditambah dengan 9 Fn-nya KW pangkat N ya, sama dengan 0 ya, seperti yang ini. Oke, kemudian kita faktorkan ya KW pangkat N ini sehingga menjadi bentuk ini. Jadi KW pangkat N-nya kita keluarin. Di sini kita keluarin KW pangkat N. KW pangkat N-nya kita keluarin. Maka di sini menjadi KW ya. Ini menjadi di sini berarti W. W ditambah 9
Ya, seperti ini. W ditambah 9 sama dengan 0. Ini kalian jangan lupa bahwa ini sebenarnya hanya otak-atik matematika ya. Ini otak-atik matematika ini. Dapat dari mana? Dapatnya bentuk persamaan matematika kalau ada misalkan 3 pangkat 2 tambah 1, ini kan sama saja 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 1. Jadi kalau dalam perkalian kan pangkatnya ini bisa kita tuliskan menjadi bentuk penjumlahan seperti ini. Ya, pangkatnya bisa kita tulis dengan bentuk penjumlahan. Dengan catatan ini harus sama. Ya, baru bisa pangkatnya ditambahkan seperti ini. Makanya bentuk penjumlahan ini ya bisa kita tulis dengan bentuk seperti ini. KW pangkat N kali W ya. KW pangkat N kali W, ini sebenarnya sama dengan W pangkat 1 ya, atau KW pangkat N tambah 1. Nah, itu sama. Oke, kembali ke sini. Nah, setelah kita kembalikan persamaan karakternya seperti ini, nah ini artinya bahwa W tambah 9 itu sama dengan 0 ya. Ini ya. Karena kan dia diharuskan sesuai bentuk persamaan homogen tadi, persamaan diferensi homogen itu kan hasilnya harus 0. Maka kalau di sini kita lihat, kalau supaya hasilnya di sini 0, maka kita bisa anggap W-nya ini harus minus 9 supaya ini hasilnya 0. Kalau W-nya minus 9, maka kan di sini minus 9 tambah 9, di sini hasilnya akan 0. Ya, 0 dikali dengan yang ini, maka hasilnya adalah 0. Jadi bisa kita katakan W-nya itu sama dengan minus 9. Nah, seperti ini. Jadi W-nya adalah minus 9. Jadi sehingga oleh karena itu kita bisa menuliskan solusinya sebagai Fn sama dengan K kali minus 9 pangkat N. Nah, kita kembali memasukkan nilai W-nya ke sini. Oke, sekarang jika kita menentukan bentuk awalnya itu adalah ini tadi ya, bentuk awalnya itu ketika F0 sama dengan 6, maka F0 kita masukkan nilai W-nya itu minus 9, N-nya ganti dengan 0 ya, maka hasilnya adalah K. Hasilnya adalah K. Dan K itu kan tadi sama dengan 6 ya. F0 itu sama dengan 6 ya. Jadi ini kita tuliskan F0 sama dengan 6, tapi ketika kita masukkan dalam bentuk persamaan yang Fn sama dengan KW pangkat N, maka F0 itu sama dengan K, sama dengan 0. Berarti K
K-nya sama dengan 6. Kenapa hanya ada K dari operasional ini yang tersisa? Karena apapun angka yang dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya adalah 1 ya. Mau 1 juta pangkat 0, mau miliaran ya, triliunan dipangkatkan 0, itu hasilnya adalah 1. Dan 1 dikali K itu tetap K. Sehingga solusi dari bentuk persamaan difference adalah seperti ini. Fn sama dengan 6 kali minus 9 pangkat N ya, dari KW tadi. KW pangkat N, K-nya itu 6 ya, K-nya itu 6, W-nya itu adalah minus 9. Nah, jadi ini solusinya. Inilah yang disebut dengan bentuk ini tadi, prescription ya, dari sebuah sequence seperti yang ini. Ini namanya prescription ya, prescription untuk sebuah sequence atau bentuk umumnya ya, dari sebuah bentuk persamaan difference. Nah, kalau kita sudah dapat bentuk seperti ini, maka berapapun n-nya kita bisa tahu ya, kita bisa tahu berapa pada integer tertentu, berapapun itu tinggal masukkan n-nya ke sini. F10, F12, F30 dan seterusnya kita tinggal masukkan di sini, maka kita bisa dapat nilai Fn-nya. Nah, ini solusi dari tadi, kalau hanya kita memasukkan nilai integernya pada sebuah bentuk persamaan difference. Nah, tadi kita hanya menggunakan persamaan difference, tidak semua nilai Fn bisa kita ketahui. Tapi ketika kita membagikan ke dalam bentuk umumnya seperti ini, maka kita bisa mendapatkan nilai Fn berapapun itu. Nah, untuk mengecek ini apakah bentuk umumnya ini benar atau tidak, tinggal kita masukkan ke bentuk persamaan difference tadi ya. Fn tambah 1 plus F9 Fn sama dengan 0 ya, bentuk ini yang kita ambil ya, untuk membuktikan ya. Sini kita coba seperti ini. Tadi kan Fn-nya itu adalah 6 kali minus 9 pangkat N ya, ya kan? Nah, sekarang kita masukkan ke dalam bentuk ini, nah, maka menjadi 6 minus 9 pangkat N tambah 1. Nah, seperti ini. Jadi bentuk yang ini adalah ini. Nah, kemudian bentuk yang ini adalah ini. Fn plus 1 ya. Ini jadi hanya mengubah ini nilai N di sini. Kalau Fn tambah 1, maka kita tinggal rubah N-nya menjadi N tambah 1. Di sini ini tetap Fn, maka bentuknya tetap sama ya. Ini tetap sama 6 minus 9 pangkat N. Setelah itu baru dipisahkan ya, difaktorkan menjadi bentuk seperti ini.
dibentuk seperti ini. Bagaimana secara matematisnya? Ini dikeluarkan ya, minus 9n nya dikeluarkan. Di sini kan di suku yang pertama ini ada minus 9 pangkat n. Nah, suku kedua juga ini ada minus 9 pangkat n ya. Nah, itu yang dikeluarkan sehingga ditulis seperti ini ya. Minus 9 pangkat n ya. Dikali berapa supaya dapat suku yang pertama ini? Dikali dengan 6 minus 9 ya, minus 9n kali 6 kali ini ya, sorry. Jadi yang ini dikali dengan yang ini. Ini kalau dikali ke sini, maka hasilnya adalah ini. Ya, karena ini kan sebenarnya bentar. Ini ya, ini dikali ini sama dengan ini. Nah, ini dikali dengan ini sama dengan ini. Sama dengan ini. Jadi yang pertama tadi minus 9 pangkat n kali 6 minus 9. 6 nya tetap minus 9 ya. Minus 9 pangkat n dikali dengan minus 9 pangkat 1. Kan ini sama saja minus 9 pangkat n tambah 1 kan. Kemudian minus 9 pangkat n dikali dengan 9 kali 6, maka hasilnya adalah sama dengan ini ya dah. 9 kali 6 kali minus 9 pangkat n ya. Dan ini ternyata hasilnya adalah 0 ya. Bahkan bisa lihat di sini kalau 6 kali minus 9 itu kan minus 6 kali 9 ya, sama saja ya. Ini ditambah dengan 6 kali 9 lagi ya, yang ini. Ini kalau ditambah, dua ini ditambah, maka hasilnya adalah 0 ya kan. 0. Nah, sesuai dengan yang ini. Jadi sesuai dengan bentuk persamaan difference homogen ya. Artinya bentuk yang ini adalah benar ya. Ini adalah solusinya, benar solusinya. Itu untuk mengecek. Oke. Nah, sini ada contoh ya, contoh lagi. Bagaimana kalau misalkan bentuknya seperti ini ya. Nah, kita disuruh mencari solusinya, solusi dari bentuk persamaan difference ya. Kita coba kerjakan di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, kita disuruh cari bentuk solusi dari persamaan difference ini. Maka angkanya kurang lebih sama. Kalau angkanya kurang lebih sama seperti ini. Jadi kita buat dulu bentuk
ini sudah sesuai ya, ini sudah sesuai bentuknya, adalah persamaan difference yang homogen. Kemudian yang diketahui adalah F1 sama dengan minus 3 dan N-nya itu lebih besar atau sama dari 1. Untuk mendapatkan bentuk umum dari Fn atau bentuk dari prescription-nya ya, bentuk prescription-nya, maka kita berasumsi lagi menggunakan solusi ini. Menggunakan solusi Fn sama dengan Kw pangkat N. Dengan K dan W itu bukan 0 dan merupakan angka real. Kita substitusikan dulu bentuk solusinya ini ke dalam bentuk persamaan difference-nya. Nah, didapat seperti ini. Nah, Kw pangkat N tambah 1 minus 12 Kw pangkat N sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan. Kita keluarkan. Jadi dari bentuk ini kita faktorkan, kita keluarkan Kw pangkat N-nya. Maka di dalam kurung hanya ada W dan 12 ya. Jadi Kw pangkat N kali W itu kan Kw pangkat N tambah 1. Kw pangkat N kali minus 12 itu sama dengan ini, minus 12 Kw pangkat N. Itu sama dengan 0. Artinya bahwa W ini harus 12 ya, supaya hasilnya ini 0. Ini kan bentuk persamaan difference homogennya. Jadi harus sama dengan 0. Sehingga berarti W-nya itu adalah 12. Nah, kalau W-nya 12, maka bentuk persamaan solusinya kita bisa ganti seperti ini. Jika W-nya itu adalah 12. Nah, setelah itu kita masukkan nilai F1 ya. F1-nya itu tadi adalah minus 3 ya. Nah, ini kita masukkan F1-nya adalah minus 3 ya, seperti ini ya. F1 itu sama dengan minus 3 ya kan. Nah, F1 ketika kita menggunakan persamaan solusinya K kali 12 pangkat N, maka di sini menjadi K kali 12 pangkat N-nya itu 1 ya. Karena ini F1. Hasilnya adalah 12K. 12K sama dengan minus 3. Berarti K-nya itu sama dengan minus 3 bagi 12. Minus 3 bagi 12 itu sama dengan minus 1/4. Nah, sehingga solusi bentuk persamaan difference-nya itu diberikan dalam bentuk seperti ini. Fn sama dengan minus 12 pangkat N per 4. Jadi K-nya minus 1/4, W-nya 12 ya kan. Sehingga bisa ditulis seperti ini. Nah, ini bisa kita cek lagi seperti yang di awal tadi. Kita bisa cek lagi bagaimana untuk membuktikan apakah bentuk solusi persamaan ini adalah sesuai. Maka Fn-nya ini kita masukkan ke dalam bentuk persamaan difference-nya. Nah, di bentuk persamaan difference-nya ini Fn tambah 1 minus 12 Fn sama dengan 0. Nah, kita masukkan Fn sama dengan minus 12 pangkat N per 4. Maka menjadi yang ini menjadi ini ya. Nah, hanya kita tinggal rubah bentuk N ini yang di sini menjadi N plus 1. Dikurang dengan ini
Fn ya tetap, berarti maka bentuk ini tetap ya, n nya tetap, dikurang dengan 12 kali ini ya. Nah ini kalau kita selesaikan, maka menjadi minus 12 kali 12 minus 12 kali minus 12 pangkat n per 4, berarti menjadi plus ya, plus 12 n plus 1 menjadi ini. Yang ini kita selesaikan menjadi 12 n plus 1 per 4. Nah sama-sama seperti cara yang tadi ya, sama-sama minus 12 minus 12. Kemudian minus 12 yang pertama ini adalah pangkat 1 ya, bisa kita artikan di sini pasti ada pangkat 1. Maka menjadi n tambah 1. Di sini sudah ada n. Nah, di sini 1. Berarti kan minus 12 pangkat n tambah 1 ya. Karena minus-minus sama ya, ini minus-minus sama, bisa kita tuliskan juga dengan bentuk plus. Nah ternyata ini kalau kita operasionalkan hasilnya adalah 0, ya kan, dikurangi ya, artinya sama saja ya, ini dikurang ini, ya tak, kalau dibalik ya. 12 pangkat n tambah 1 per 4 dikurang dengan ini, maka hasilnya 0. Artinya ini terkonfirmasi validitasnya ya, solusi ini sesuai. Nah seperti itu solusi dari persamaan difference. Oke, berikutnya nanti kita akan melanjutkan dengan bentuk tingkatan kedua ya, dari sebuah persamaan homogen. Tadi baru contoh yang bentuk derajat pertama ya, dari sebuah persamaan difference homogen. Ya, ini baru yang pertama. Di pertemuan berikut atau di video berikutnya kita akan bahas tentang yang derajat keduanya. Ya, oke, baik, demikian kita cukupkan pertemuan dari materi kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.